masuk part 2 ya, ma'ba'du. Kalau kita menganalisa secara lebih mendalam, ini ayatnya. Umat terdahulu itu azab, umat sekarang jangan disebut. Karena sifat azabnya person. Poinnya paham ya? Ikhwan Fauzi paham ya? Ya. Yang lain paham ya? Umat sekarang itu bukan azab, tapi sifatnya kalau azab itu sendiri-sendiri yang tahu azab atau peringatan. Kalau umat berdulu murni azab. Adanya di Quran surat Al-Isra ayat 68 69 baca Iwan. Itu dia dasarnya. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan dapat seorang pelindung pun bagi kamu? Atau apakah kamu merasa aman dari kebalikannya, kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia meniupkan atas kamu angin topan yang tenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami. Ayat tadi itu menjelaskan berbagai musibah sebetulnya. Ya. Apakah kamu merasa aman dari kemungkinan Dia akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu atau mengirimkan kerikil? Lalu kamu tidak akan mendapati seorang pun yang pelindung? Nabi dia nggak ada loh. Ataukah kamu merasa aman? Dia tidak akan mengembalikanmu ke laut sekali lagi, lalu mengirimkan angin topan kepadamu dan menenggelamkan disebabkan kekufuranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Orang dulu yang menolongnya ada Nabi, dibangkangi. Sekarang kita langsung ke Allah. Jangan coba bangkang Allah. Salah satu poin, sholat benerin. Apa Pak? Perbaiki terus. Ayat tadi itu menjelaskan berbagai macam musibah, tetapi dengan redaksi yang bermakna sesuatu yang potensial. Mengapa potensial? Karena jelas di ayat-ayat tersebut kebanyakan menggunakan redaksi berupa kalimat-kalimat pertanyaan. Kali ini kan pertanyaan tuh. Ditanya kita sama Allah, sudah merasa amankah kamu jika kamu guncangkan bumi dan lain sebagainya? Hal ini kan berbeda dengan tren rahmat yang redaksinya selalu menggunakan syihatul jasmi, yang berarti sebuah kepastian. Kalau rahmat itu pasti. Kalau tadi itu tidak pasti, diancam, tahu gak? Itu umat dulu, karena ada Nabi, duduk gak? Dibangkangi dulu. Kalau sekarang udah gak ada Nabi, maka syihatul jasmi, rahmat lebih tinggi. Itu kan ada di Quran surat Al-An'am ayat 12. Baca dulu deh Al-An'am ayat 12. Kita berbicara di Quran, Nung sedikit jelaskan dengan Allah meridhoi supaya kita bertanya dengan musibah itu langsung ke firman kan.
lebih enak kita. Karena kebenarannya jelas. Dibaca. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghibur kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Katakanlah, Nabi Muhammad, milik siapakah yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Nabi ngomong gitu ya. Dia telah menetapkan sifat kasih sayangnya pada dirinya. Nah ini dibangkangi nih sama orang umat dulu. Sungguh, dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan kalau antum beriman. Orang-orang yang merugi, mereka itu yang tidak beriman. Arti kata membangkang. Tidak sholat, makan riba. Ya. Kenanya individu, beda dulu. Lantas pantaskah kita berasumsi di zaman sekarang? Pertanyaan lagi, ini pentaklim nih. Apakah pantas kita berasumsi gempa, tsunami, banjir, galodo yang terjadi khususnya di Sumatera Barat ini karena azab? Jawab. Ayo, interaksi kan begitu? Tidak. Tadi seperti azab person, dengar. Person. Apakah itu azab Allah yang disebabkan oleh maksiat? Itu person tuh. Jadi terkait hal tadi, menjustifikasi kondisi sekarang bahwa musibah adalah azab karena kerja seorang, berarti antum sudah berdosa. Ilmu Allah, hikmah Allah luar biasa, kita nggak tahu. Agak pusing sedikit tapi jelas ya. Kita berbicara dengan Al-Quran, kita ilmui ya, penafsir dulu luar biasa Pak. Tidak gampang langsung kita menyebut ini karena balak lah, ini gitu, belum tentu. Walaupun Anda menyebutnya ada bukti, itu sifatnya person. Ya. Jadi menjustifikasi bahwa musibah adalah azab dari Allah yang ditimpakan kepada manusia bukanlah wilayah kita. Sekarang bukan wilayah kita. Berpikir seperti itu bukan wilayah kita. Ya. Setuju kan? Cukup berhenti dengan mengatakan itu dulu. Kuasa Allah itu kuasa Allah, sebab Allah memiliki sifat qadir, kuasa atas segalanya. Apalagi sampai kita mengatakan itu karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Analoginya begini, analoginya ya. Andaikan musibah ini terjadi karena satu alasan tadi, karena penduduknya banyak melakukan maksiat, hingga turunlah banjir bandang di Lumin, di Tapanuli, di Aceh. Jika pertimbangannya demikian, kenapa? Lalu bagaimana? Umpama kok Bali yang dikatakan banyak tempat maksiat Pak, para wisatawan asing dan lainnya, Jakarta, nggak dikasih azab. Analoginya begitu Pak. Benar nggak? Di sini banyak orang solehnya, Aceh banyak orang solehnya, Tapanuli banyak orang solehnya. Karena sikap kita terhadap para korban yang diterima musibah di sini, tidaklah pantas kita mengatakan bahwa musibah itu azab dari Allah. Itu diri-diri aja yang tahu itu, dan itu sedikit.
atau hukuman murka Allah. Karena kemaksiatannya udah dosa itu, Pak. Karena itu bukanlah hak kita berbicara begitu. Itu aja. Jangan sembarangan berbicara kepada umat, apalagi di Jumat. Setuju? Mengundang, Pak. Bukan hak kita untuk berbicara itu. Perlu diketahui bahwa azab Allah kebanyakan ditujukan untuk orang-orang yang kafir, bukan untuk muslimin. Udah asyahadah, ya, walaupun nggak sholat tetap muslimin, ya. Berarti orang dulu kenanya itu. Sekarang banyak sekali mengambil dari Quran langsung hantam karena ulah itu banyak sekali sekarang. Itu mengundang, Pak, dalam konsep tasawuf. Tolong renungkan itu. Khusus Iwan Nandung yang sering dakwah. Khusus Iwan Nandung yang nggak dakwah, nasihati juga ke yang lain. Jangan sembarangan share. Ya. Statement teguran yang seharusnya menampar kita sebagai sesama manusia untuk tidak serta-merta melakukan blaming the victim. Apa itu? Menyalahkan korban. Udah mulai ada. Bahaya, Pak. Ini rentan kita temui di media massa. Benar kan? Sedikit-sedikit mengutip ayat hadis membenarkan bahwa musibah ini ajab dari Allah karena maksiat si anu. Aduh. Yang terjadi di sana, yang terjadi di sini, yang terjadi di sana. Sementara siul-siul di balik. Yang joget-joget lagi. Bingung loh. Kita lupa hadirnya bencana alam bermakna sebagai ujian. Jangan lupa tuh. Untuk menaikkan derajat kita. Bencana itu bukan hal khusus ke sana aja. Bencana, musibah termasuk masalah sosial kita. Itu ujian. Sekali lagi, itu ujian. Menjadi ajab itu umat dahulu dimalasak, Pak. Ya. Jadi jangan putus asa. Kalau antum di ujian, insya Allah ada derajat lain yang naik. Kalau sulit bener, apa katanya? Jangan dekati tempat ujian itu. Itu syariat. Terjadi gempa masih sholat fardu, batalkan sholat kabur. Jadi harus hijrah. Itu syariat. Enggak ada jalan lain, harus hijrah. Itu poinnya. Jadi kita udah paham lah konsep Quran itu gimana sih. Jadi gini, kita lupa ya, itu udah ujian. Zaman sekarang banyak ujiannya daripada azabnya. Sekali lagi, zaman sekarang banyak ujiannya daripada azabnya. Umat dulu banyak azabnya daripada ujiannya. Karena jelas-jelas ada Rasul, dia bangkang. Duduk gak, Pak? Itu perlu dipahami secara konteks ilmu ketauhidan. Sebagai muslim sekarang, itu keuntungannya umat akhirul zaman. Itu untungnya. Rahmatku lebih besar daripada azabku. Itu poinnya di Quran tuh. Kasih sayang Allah itu lebih besar, Pak. Makanya kita nggak boleh menjustifikasi orang yang kena bencana. Sepakat? Mudah-mudahan nih Bang Aun di sini udah paham. Ya, udah paham ya. Nah ini kan di-share, mau menyampaikan ke yang lain. Mau menjidal silakan, ada ayatnya. Ada Qurannya. Gergetan andong itu ngelihat itu yang dakwah tuh macam-macam itu langsung justifikasinya salah aja. Nggak bisa begitu, Pak. Ya. Sebagai sesama muslim, hendaklah kita saling mendoakan. Itu aja nasihatnya. Motivasi, bantu selama kita mampu. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan. Allah tidak suka seperti itu. Kita benar-benar seolah diri kita paling benar dan suci, lebih berbahaya. Sadar, sadar, sadar. Kita juga manusia yang masih penuh dengan dosa. Jikalau kita mencerca dengan cacian, prasangka buruk, hal menganalogikan para korban bencana tersebut dengan kalimat ala jatuh tak timpat tangga boleh. Betul? Nah,
Belum tentu dia melakukannya. Coba kita sama-sama mengintrospeksi diri dan saling mendoakan agar bumi kita selalu dilindungi, dilimpahkan rahmatnya, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada azabnya. 40 orang aja ngomong kayak gitu Pak, dengan pemahaman yang benar, aman negari apa Pak. Ya. Ini kita tahu Pak, lah tahu ya, rakyat pun menghujat Umaro pun menutupi kesalahannya. Nah, itu yang paling masalah. Mulutmu harimaumu sekarang Pak. Benar nggak? Begitu banyak problem kehidupan yang mesti kita tata, yang kita rasakan di kondisi akhir zaman ini. Terkait perasaan, hukum sosial, kejoliman orang. Kalau kita nggak kuat spiritual, aduh bahaya Pak. Ya, bahaya. Jadi udah mulai meresahkan ya. Baik individu, negara aja resah. Andung sebagai pentalin tak akan menyebutkan secara mendetail apa dampak yang dirasakan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Akan tetapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak sedetik pun, tidak sedikit pun lepas dari ketentuannya dan Allah tahu. Pasti Allah tinggi rahmatnya. Positif kita. Segala hal yang terjadi pada kehidupan ini, senang, sedihnya, bahagia, dukanya, nikmat ataupun musibah, semuanya atas izin Allah. Kehendak Allah pasti ada sisi kebaikannya, pasti diseimbangi dengan kebaikannya. Lalu bagaimana sikap seharusnya yang hendaknya kita lakukan untuk menghadapi suatu musibah? Dalam Al-Quran sudah disebutkan, ditegaskan segala musibah yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Itu poinnya, atas kehendak Allah. Luruskan tauhid kita. At-Taqabun ayat 11 dibaca Iwan. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. At-Taqabun ya ayat 11. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsirnya gini, jeleknya isi kepala manusia. Terjadinya musibah langsung diprediksi dengan asbab. Menyalahkan orang sebab hukum analisa begini-begini. Jadi kalau timbul musibah, antum ingin ditunjukin ilham ketajaman di mana? Bismillah, ya Allah, saya beriman. Tunjukin ilham antum tuh. Sayangnya kita ngerti Quran gak diamalin. Coba komunikasi dengan Quran. Kalau antum tidak tahu, jangan menggunakan keterbatasan atribut antum. Biiznillah ya Allah, saya beriman. Semua terjadi ini izin Allah.
kena hina, kena bencana, kekurangan, ini izin Allah. Bismillah, saya beriman. Sanggup? Itu dilafazkan sama orang dulu. Coba kita praktekkan itu. Kalau di Anung kaji di sini itu mesti diamalin. Alhamdulillah di Anung ada bencana, bisa Anung terapkan. Ada, bukan alhamdulillah dalam konsep supaya minta bencana. Duduk gak? Semua musibah apa aja itu kan masing-masing punya musibah. Jangan cengeng lah. Itu izin Allah. Saya beriman gitu aja. Selesai tuh ditunjukin tuh jalan keluarnya di hati. Betul nggak? Itu Quran kan? Kenapa? Karena ada kaidah bahasa Arab yang antum mesti ketahui. Apa kaidahnya? Lafaz min dalam ayat tadi itu ada faidah takhidul umum. Kalam Allah kalau diucapkan nggak antum kun takhidul umum, menguatkan kalam. Yakin? Nah, Anung balik nih. Prakteknya sedikit, tapi nggak diamalin ya itu tadi. Hebat manusia itu punya karomah sebetulnya, diberi karomah. Bisa nggak? Bismillah, saya beriman ya Allah. Apapun masalahnya. Hal apa? Tidak jelas. Takhayulul umum, menguatkan kalamku dengan kalam Allah. Sepakat? Paham ya maksudnya ya? Ini kan berarti segala macam musibah baik kecil ataupun besar. Musibah yang menimpa seseorang. Apakah itu negara? Umar harus ngucapin gitu Pak. Ya. Musibah yang ada di dunia sifatnya semesta ini. Semua atas kehendak izin Allah. Setuju? Itu aja poinnya. Kalau ingin mendalami perkara ini, doa, praktek, jadinya ujian atau jadi ajab umat terdahulu, baca tafsir Al-Jami' Al-Ahkam karangan Al-Qurtubi. Turunnya ayat tadi asbabun nuzulnya itu disebabkan ucapan orang kafir, ya, ucapan orang kafir kepada para sahabat. Enkan mata takidunnahu wal haqqu fa inallahu wajibu an yusaidakum ala muwajahati muasaibihi dunya. Seandainya apa yang kalian yakini orang Islam, kata orang kafir, adalah suatu kebenaran, maka seharusnya Allah membantu kalian dari musibah di dunia ini. Kan kurang ajar tuh ngomong kayak gitu. Maka dijawab oleh para sahabat, Bismillah, saya beriman. Ini izin Allah. Selesai Pak. Itu dia. Paham ya? Apa yang mesti diamalin? Nah. Karena Allah berfirman, begini, barang siapa beriman kepada Allah, itu semuanya izin Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi nggak boleh menggunakan asbab. Boleh nggak? Apalagi cari kambing hitam. Boleh nggak? Itu bodohnya kita. Ternyata filsafat, akal, asbab, hijab. Ayo. Hijab. Ketertutupan tidak masuknya petunjuk kolbu. Al-Qurtubi Ahlul Hadis menjelaskan seorang mukmin akan selalu membenarkan, mengetahui bahwa dia tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali izin Allah. Semua masalah akui dengan jujur itu izin Allah. Jangan dikaitkan ridho ya, ridho bawanya kebaikan. Ya. Dan Allah akan memberi tunjuk, insya Allah akan memberi ilham, insya Allah. Susah prakteknya, susah gampang. Insya Allah antum bisa sabar, insya Allah antum bisa tenang, insya Allah ujungnya antum bisa ridho. Dan Allah akan menjaga keimanan antum. Abu Utsman Al-Jaizi berkata,
man naza minal imani hadallahu qalbahu littaba'i sunati. Oke lah. Man amana billah hadallahu qalbahu indal musibati faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang selamat imannya, maka Allah akan memberi petunjuk hatinya untuk mengikuti sunnah. Dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan diberi petunjuk hatinya ketika ditimpa musibah. Kemudian dia akan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang ngomong kayak gitu musibah, Pak. Banyak. Tapi ucapannya hanya di mulut saja. Tidak paham makna sesungguhnya. Itu ucapan tidak dipikir, langsung nonjok dari kolbu yang salim. Benar itu. Ibnu Katsir, anung tukil tafsirnya. Ibnu Abbas, nung tukil pula dari ayat ini, bahwa semua musibah datangnya kodrat kehendak Allah, izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengucap kalamnya, ya, ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia menyadarinya bahwa itu adalah izin ketentuan Allah dan kadarnya, kemudian ia pun akan bisa bersabar. Nah, mengharap ridho, pahalanya, berserah diri, ketentuannya, maka Allah akan memberi petunjuk hatinya. Tanpa disadarinya akan melangkah kepada keselamatan. Sampai, Pak? Ya. Itulah yang perlu anung jelaskan terkait musibah. Insya Allah jangan sampai kita kena istidrat. Di sini yang perlu anung jabarkan, tutup kaji di bab ketiga perkara ini terkait musibah, nanti ujungnya istidrat. Kenapa istidrat? Banyak orang yang selamat tapi melakukan maksiat. Disitulah yang perlu anung jelaskan, gimana amalan mesti mengatasinya kalau kena istidrat. Sampai? Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan kita ditolong Allah selalu dalam kondisi ujian ini. Pailu andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.